Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Sastra Al-Asri dengan nomor induk mahasiswa 19011050025. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya dalam mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Oke, kita langsung saja mulai dengan presentasinya. Di mana proposal penelitian yang saya kaji ini berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Integral dengan Pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMA, di mana terdapat bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu kajian teori, dan bab 3 yaitu metodologi penelitian yang akan dibahas pada video kali ini. Oke, kita masuk kepada bab 1, yaitu pendahuluan, di mana subbab pertama dari bab 1 ini adalah latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan paragraf yang ada pada latar belakang ini. Untuk paragraf pertama berisikan tentang definisi dari kemampuan berpikir kreatif, yaitu kemampuan berpikir kreatif merupakan rangkaian kegiatan kognitif oleh individu berdasarkan kapasitasnya atau berdasarkan kemampuannya. Kemudian kita lanjut kepada paragraf yang kedua, yaitu tentang pentingnya atau manfaat dari kemampuan berpikir kreatif untuk siswa, di mana siswa akan mampu untuk mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan atau membuat solusi dari masalah matematika yang diberikan. Kemudian untuk paragraf yang ketiga berisikan tentang kurangnya diperhatikan kemampuan atau kreativitas, di mana kreativitas ini kurang diperhatikan oleh pendidik karena biasanya hanya menggunakan logika dan kemampuan komputasi atau kemampuan hitung-menghitung saja. Nah, pernyataan ini saya ambil dari Permatasari pada tahun 2013. Kita lanjut kepada paragraf keempat dan kelima yang berisikan tentang materi yang akan diteliti dan kesulitan atau masih terdapat kesulitan dalam materi tersebut, di mana materi yang akan diteliti ini adalah materi integral, di mana masih terdapat siswa yang belum bisa menjawab dengan tepat soal-soal integral yang diberikan. Pernyataan dari Amelia dan Yadrika tahun 2019. Kemudian pada paragraf 6, 7, dan 8 berisikan tentang cara mengatasi kesulitan pada materi integral tersebut, di mana dalam mengatasi kesulitan siswa dalam materi integral dan sekaligus dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya, diperlukan adanya bahan ajar dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Dan pada paragraf 9 dan 10 dijelaskan bahwa pendekatan yang tepat itu adalah pendekatan pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, yaitu pendekatan realistic mathematics education yang dapat diterapkan dalam melakukan pembelajaran matematika. Permatasari 2013 dan Saifuddin 2012. Kemudian untuk paragraf selanjutnya yaitu paragraf 11 berisikan tentang manfaat dari pendekatan realistic mathematics education, yaitu dapat memudahkan siswa untuk mengelola, memecahkan, membangun, dan mengenali konsep matematika dalam situasi tertentu. Tamatios Papadakis tahun 2021. Kita lanjut kepada paragraf 12 dan paragraf 13 yang berisi tentang pendekatan yang baik dan bahan ajar itu memiliki keterkaitan, di mana pendekatan apapun yang diterapkan oleh seorang pendidik dalam mengajar, tetapi bahan yang akan diajarkan kepada peserta didik atau siswa tidak dapat mendorong keaktifan dan kreativitas siswa, maka pendekatan tersebut belum dapat dikatakan efektif dan begitu juga sebaliknya. Sehingga pada paragraf 14 sampai paragraf 17 ini dijelaskan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian oleh Saputri tahun 2020, di mana beliau meneliti bahan ajar dan mengembangkan bahan ajar dalam materi SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel dengan pendekatan RME untuk siswa SMA kelas 10. Dan pada paragraf ini terdapat gap antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang
sebelumnya atau yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Kemudian untuk paragraf ke-18 yang berisikan tentang kebaharuan atau novelty dari penelitian ini, yaitu pengembangan bahan ajar matematika dalam materi integral dengan menggunakan pendekatan RME untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada siswa SMA. Dan inilah latar belakang yang terdapat dalam proposal penelitian yang peneliti ambil. Jadi terdapat 18 paragraf dalam latar belakang ini. Kemudian kita lanjut kepada fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama fokusnya. Fokusnya tentu saja untuk pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran realistic mathematics education, sementara untuk subfokusnya itu adalah pengembangan bahan ajar dengan pendekatan realistic mathematics education pada materi integral dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMA. Kemudian untuk pertanyaan penelitiannya terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama ini, bagaimana sih pengembangan bahan ajar materi integral dengan pendekatan RME dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMA? Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana kelayakan dari pengembangan bahan ajar tersebut. Sehingga dari pertanyaan ini terdapat juga 2 tujuan penelitian. Yang pertama ini untuk mengetahui bagaimana mengembangkan bahan ajar materi integral tersebut, dan untuk tujuan yang kedua ini untuk mengetahui kelayakan dari bahan ajar yang dikembangkan tersebut. Dan penelitian ini dapat bermanfaat. Yang pertama, manfaat teoritisnya. Manfaat teoritisnya ini untuk menambah wawasan terkait pengembangan bahan ajar materi integral dengan pendekatan RME dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMA. Kemudian untuk manfaat yang kedua, yaitu manfaat empirisnya yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ini manfaat bagi tempat penelitiannya. Manfaat bagi tempat penelitiannya ini adalah bahan ajar yang dikembangkan ini dapat digunakan sebagai referensi lain untuk guru dan siswa ketika melakukan pembelajaran dalam materi integral. Kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi peneliti sendiri, yaitu hasil dari pengembangan bahan ajar ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti apabila peneliti akan melanjutkan penelitian ini ke tahap yang lebih tinggi atau ke tahap selanjutnya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya, sama seperti manfaat bagi peneliti, yaitu dapat dijadikan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait pengembangan bahan ajar, terutama dalam materi matematika lainnya. Nah, itulah isi dari bab 1, yaitu pendahuluan dari proposal penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian kita lanjut kepada bab 2, yaitu kajian teori. Di mana untuk subbab pertama, yaitu deskripsi konseptual fokus dan subfokus, digambarkan dalam diagram berikut. Nah, deskripsi konseptualnya ini ada 2. Yang pertama ini kemampuan berpikir kreatif, dan yang kedua adalah realistic mathematics education. Di mana pada kemampuan berpikir kreatifnya ini ada 4 bagian. Yang pertama pengertiannya, kedua indikator, terus ketiga karakteristiknya, dan yang keempat adalah manfaatnya. Sementara itu untuk realistic mathematics education juga ada 4 bagian yang dijelaskan. Yang pertama ada pengertiannya, ada karakteristiknya, ada kelebihan dan kekurangannya, serta ada sintaks atau langkah-langkah dari pendekatan realistic mathematics education tersebut. Oke, yang pertama adalah pengertian dari KBK atau kemampuan berpikir kreatif, di mana terdapat sekiranya 5 pengertian yang diambil dari beberapa para ahli. Dan salah satunya adalah pengertian yang diungkapkan oleh Bailin tahun 1987, di mana berpikir kreatif ini adalah jenis pemikiran yang rasional atau masuk akal terhadap suatu masalah. Nah, dalam berpikir kreatif tidak hanya menghasilkan penyelesaian yang baru, tetapi memunculkan penyelesaian yang akan jauh lebih baik lagi. Dari sekiranya 5 definisi yang diungkapkan dari penelitian atau dari para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan intelektual yang dimiliki oleh peserta didik dalam memahami sebuah konsep, permasalahan, maupun aktivitas secara rasional dengan kemampuan siswa tersebut.
Oke, selanjutnya adalah indikator dari kemampuan berpikir kreatif, di mana terdapat 4 indikator dari kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama adalah fluency, yaitu kefasihan. Yang kedua ada flexibility atau fleksibilitas. Kemudian ada originality atau keaslian, dan elaboration atau ketekunan. Nah, dari indikator-indikator ini memiliki kriteria masing-masing dari setiap indikatornya, di mana kriteria tersebut yang pertama untuk fluency ini, siswa dapat menghasilkan berbagai macam jawaban dalam menyelesaikan masalah. Kemudian untuk indikator flexibility, kriterianya adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan berbagai solusi penyelesaian yang berbeda. Kemudian untuk originality, kriterianya adalah siswa dapat membuat solusi penyelesaiannya sendiri. Dan untuk indikator yang keempat yaitu elaboration, kriterianya ini adalah siswa dapat menguraikan dan menjelaskan ide yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Nah, baik, kita lanjut kepada bagian selanjutnya, yaitu karakteristik dari kemampuan berpikir kreatif, di mana karakteristik yang pertama ini adalah mendefinisikan. Siswa mampu untuk mendefinisikan kembali sebuah masalah, sehingga dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan dengan cara yang berbeda-beda, atau cara yang beragam. Kemudian karakteristik yang kedua ini adalah menganalisis, di mana siswa mampu untuk menganalisis ide maupun gagasannya sendiri, sehingga siswa dapat mengkritik ide atau gagasannya tersebut. Nah, hal ini berguna untuk menentukan ide dan gagasan mana yang benar-benar layak atau yang benar-benar sesuai dari permasalahan yang diberikan. Kemudian untuk karakteristik yang ketiga adalah percaya diri. Siswa yang berpikir kreatif atau yang memiliki kreativitas percaya bahwa ide dan gagasan mereka itu tidak selalu tepat. Oleh karena itu, hal tersebut yang dapat membuat mereka berkembang. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu adalah manfaat dari kemampuan berpikir kreatif. Di mana manfaat yang pertama adalah seseorang yang berpikir kreatif dapat dengan mudah merancang dan mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua, seorang yang berpikir kreatif, pemikiran dan tindakan yang diambilnya akan lebih terorganisir. Dan manfaat yang ketiga yaitu seseorang yang berpikir kreatif telah memikirkan dan mempertimbangkan masalah yang mungkin akan muncul dari tindakan yang akan diambilnya. Oleh karena itu, manfaat dari kemampuan berpikir kreatif ini, seseorang akan memikirkan terlebih dahulu tindakan atau aktivitas yang akan dia lakukan, sehingga tindakannya tersebut dapat terorganisir atau telah dipikirkan dengan matang sebelum melakukan tindakan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi konseptual yang kedua, yaitu pengertian dari realistic mathematics education, di mana pengertiannya ini yaitu RME ini dikembangkan oleh Freudenthal tahun 1983, di mana dalam matematika harus dihubungkan dengan kenyataan atau dunia nyata dan dekat dengan pengalaman siswa, sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan kembali matematika. Van S. tahun 1999. Sama seperti kemampuan berpikir kreatif, peneliti juga menyimpulkan bahwa pendekatan RME merupakan sebuah pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan dunia nyata maupun aktivitas sehari-hari sebagai sumber pembelajaran, sehingga memberikan kesempatan dan mendorong siswa untuk aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk karakteristik dari realistic mathematics education ini, yang pertama adalah peserta didik akan terbiasa untuk berpikir karena siswa akan diberikan kesempatan untuk memberikan solusi penyelesaiannya sendiri. Kemudian yang kedua, materi yang diajarkan berhubungan dengan lingkungan atau suasana kelas, karena pembelajaran bisa dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu guru berperan aktif dalam menyusun materi ajar dan aktivitas di dalam kelas, karena guru yang akan memberikan arahan kepada siswa yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal atau menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh gurunya tersebut. Dan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari RME.
di mana kelebihannya ini yang pertama adalah materi matematika akan menjadi lebih menarik sehingga pembelajaran matematika tidak terkesan formal dan terkesan abstrak. Dan yang kedua, mengutamakan pembelajaran matematika pada belajar dengan melakukan. Dan kekurangan dari RME ini adalah masih terdapat kesenjangan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai dalam melakukan diskusi kelompok. Dan kekurangan yang kedua yaitu sulit digunakan untuk jumlah siswa yang besar, yang sekitar 40-45 siswa. Karena diskusi akan menjadi bising atau gaduh pada awal permulaan diskusi. Nah, selanjutnya adalah sintaks dari RME atau langkah-langkah dari pendekatan RME, di mana langkah yang pertama ini adalah memahami masalah kontekstual. Nah, pada realistic mathematics education ini, awalnya ini guru akan memberikan penjelasan tentang masalah kontekstual dari materi yang akan dipelajari, sehingga siswa harus berusaha untuk memahami apa yang diberikan atau yang diarahkan oleh gurunya. Sehingga pada tahap selanjutnya ini, siswa akan menyelesaikan masalah kontekstual yang diberikan oleh gurunya tersebut. Sehingga dengan jawaban atau penyelesaian yang diberikan siswa akan dapat membandingkan dan mendiskusikan jawabannya kepada temannya atau kepada peserta didik yang lainnya. Dan pada tahap akhir, di mana siswa mampu menyimpulkan apa yang telah dipelajarinya dalam diskusi, dalam membandingkan jawabannya tersebut kepada teman. Nah, jadi itulah langkah dari realistic mathematics education. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian yang relevan atau penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ini, di mana peneliti mengungkapkan sekiranya ada 4 penelitian yang relevan. Yang pertama dari Fauzan tahun 2013, di mana kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ini adalah tentang pengembangan bahan ajar dengan pendekatan realistic mathematics education, sementara perbedaannya yaitu pada materi yang digunakan adalah materi geometri, sementara materi yang akan dikaji ini adalah materi integral. Selanjutnya beranjak 2 tahun kemudian, pada penelitian Sunismi tahun 2015. Persamaannya yaitu pengembangan bahan ajar dengan pendekatan RME. Dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah subjek yang digunakan adalah siswa SMP, sementara subjek yang akan digunakan oleh peneliti adalah siswa SMA. Kemudian beranjak pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020 penelitian Saputri, yang tadi sudah ada pada latar belakang, di mana persamaannya ini adalah pengembangan bahan ajar berbasis RME untuk siswa SMA. Namun perbedaannya yaitu pada materi yang digunakan, di mana kalau Saputri ini menggunakan materi FLTV, tetapi peneliti menggunakan materi integral. Kemudian pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2021 dalam penelitian Royhana, ini persamaannya adalah pengembangan bahan ajar berbasis RME untuk meningkatkan KBK atau kemampuan berpikir kreatif siswa. Sementara perbedaannya ini adalah subjek yang digunakan adalah siswa kelas 7 MTS, sementara peneliti akan melakukannya pada siswa SMA. Sehingga berdasarkan penelitian yang relevan yang telah peneliti ungkapkan, belum ada yang mengembangkan bahan ajar pada materi integral untuk siswa SMA dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Sehingga hal itulah yang mendasari peneliti untuk melakukan pengembangan terhadap materi integral tersebut. Oke, itulah bagian dari bab 2, yaitu kajian teori pada proposal penelitian ini. Baik, kita lanjut kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah alur penelitian, di mana alur penelitiannya ini digambarkan pada diagram tersebut yang diambil dari buku Sugiono tahun 2016, cetakan ke-23,
namun telah dimodifikasi sedikit oleh peneliti agar menyesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, di mana pada tahap pertama dilakukan identifikasi potensi dan masalah, kemudian yang kedua ini adalah pengumpulan data, dan dilanjutkan dengan perancangan atau mendesain bahan ajar tersebut. Nah, setelah dilakukan perancangan bahan ajar, dilakukannya validasi desain kepada ahli. Sehingga ketika validasinya ini tidak memerlukan revisi, maka akan dilanjutkan uji coba terbatas. Setelah dilakukan uji coba terbatas, dimintai saran oleh siswa, sehingga dari saran-saran dan tanggapan siswa tersebut dilakukan lagi revisi, yaitu revisi kedua. Kemudian setelah melakukan sebuah revisi, dilakukan uji coba yang lebih luas atau uji coba kepada siswa yang lebih banyak lagi. Setelah dilakukan uji coba yang lebih luas, dilakukannya evaluasi dan penyempurnaan bahan ajar. Ketika telah dievaluasi dan sempurna dan disetujui oleh para ahli, maka jadilah modul yang final atau bahan ajar yang sudah layak atau yang siap untuk dijadikan referensi sebagai buku bahan ajar. Kemudian selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat yang digunakan oleh peneliti ini adalah SMA Islam Asy-Syafi'iyah 02 dengan alamat Jalan Raya Jatiwaringin nomor 8 Pondok Gede Kota Bekasi. Dan waktu penelitiannya digambarkan pada tabel berikut, di mana pada bulan Januari dilakukan penyusunan proposal dan begitu juga pada bulan Februarinya. Kemudian observasi awal dilakukan pada bulan Februari, penelitiannya dilakukan pada bulan Februari dan bulan Maret, kemudian pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret, terus pengolahan datanya dilakukan pada bulan April, dan penyusunan laporannya dilakukan pada bulan April dan pada bulan Mei. Dan selanjutnya adalah latar penelitian, di mana penelitian yang akan dilakukan ini dilakukan di SMA Islam Asy-Syafi'iyah 02. Dan pada awal penelitian, peneliti melakukan survei dan observasi awal untuk mengenal lingkungan penelitian atau lingkungan sekolah tersebut. Nah, berdasarkan hasil survei ditemukan hal-hal yang menarik untuk diteliti. Salah satunya adalah penggunaan bahan ajar yang belum menggunakan pendekatan RNE, kemudian terutama pada materi integral. Nah, sehingga hal tersebut yang melatari peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut dan juga atas persetujuan dari pihak sekolah. Selanjutnya adalah metode dan prosedur penelitian, di mana metode yang akan digunakan ini adalah metode Research and Development atau R&D. Tentu saja karena penelitian yang akan dilakukan peneliti ini berkaitan tentang pengembangan bahan ajar, maka metode R&D ini merupakan metode yang tepat untuk penelitian ini. Nah, selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat atau data yang sesuai dengan kondisi lapangan atau kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya adalah prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini dilakukan agar penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan sistematis, yang diawali dengan tahap persiapan, yaitu tadi meminta perizinan, survei, dan sebagainya macam. Kemudian ada tahap pelaksanaan, yaitu tahap pembuatan bahan ajar, dan yang terakhir adalah tahap analisis data, yaitu tahap menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan, dan kemudian menyimpulkannya, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan. Nah, dikutip dari Suryana tahun 2007. Selanjutnya adalah peran peneliti. Nah, di mana peneliti ini memiliki peran khusus, yaitu sebagai fasilitator untuk mengatur perkembangan kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan bahan ajar yang peneliti kembangkan. Kemudian, peneliti juga berperan untuk memberikan motivasi serta arahan atau petunjuk penggunaan bahan ajar tersebut kepada siswa agar penelitian atau penggunaan bahan ajar ini lebih terarah. Selanjutnya adalah data dan sumber data, di mana datanya ini yaitu bersifat kualitatif, di mana penggunaan data kualitatif dilakukan dengan cara observasi,
tentang bahan ajar dan pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru matematika sekolah tersebut dalam melakukan pengajaran terkait materi kalkulus integral. Kemudian, sumber data dari penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA 2 SMA Islam Asyafi'iyah 02 yang terdiri dari 28 siswa. Nah, kelas tersebut dipilih dengan menggunakan teknik sampling purposive, yaitu dipilih dengan mempertimbangkan dengan pertimbangan tertentu yang dilakukan antara peneliti dengan guru matematika. Selanjutnya adalah teknik dan prosedur pengumpulan data, di mana teknik yang digunakan oleh peneliti ini ada 4. Yang pertama adalah observasi, di mana pada observasi ini peneliti melakukan survei kepada sekolah terkait tentang bahan ajar dan pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh sekolah tersebut. Kemudian pada teknik yang kedua yaitu studi literatur, peneliti melakukan literatur terkait pengembangan bahan ajar, kemudian materi integral, selanjutnya adalah pendekatan realistic mathematics education, dan literatur terkait silabus yang digunakan oleh sekolah. Teknik selanjutnya adalah teknik wawancara, di mana peneliti melakukan wawancara dengan guru terkait pengembangan bahan ajar dan pendekatan yang digunakan oleh guru tersebut agar mendapatkan informasi yang lebih mendetail dan lebih dalam lagi. Dan yang keempat adalah teknik dokumentasi, yaitu peneliti melakukan dokumentasi terkait hasil wawancara, terkait hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dan selanjutnya adalah teknik analisis data, di mana teknik analisis datanya ini ada 2. Yang pertama, analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif, di mana pada analisis data kualitatif digunakan model Mills and Huberman. Yang pertama ada data reduction, yaitu peneliti merangkum hasil yang diperoleh dari penelitian. Yang kedua adalah data display, di mana peneliti menyajikan data-data hasil validasi yang dilakukan oleh para ahli. Dan yang terakhir adalah conclusion drawing atau verification, di mana peneliti menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh dalam penelitian. Kemudian untuk teknik analisis data kuantitatif, peneliti menggunakan rumus kelayakan yaitu P sama dengan sigma X per sigma XI dikali 100%. Di mana P-nya ini persentase kelayakannya, sigma X adalah jumlah skor yang diperoleh dari hasil validasi oleh para ahli, dan sigma X1 ini adalah jumlah skor maksimum dari hasil validasinya. Nah, dari rumus ini, kriteria presentase kelayakan yang digunakan ini berdasarkan Ari Kunto pada tahun 2010. Dan harapan peneliti pada penelitian ini bahan ajar yang dihasilkan memiliki persentase 81-100% atau dengan kriteria sangat layak. Selanjutnya adalah pemeriksaan keabsahan data, di mana dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan jenis triangulasi teknik pengumpulan data. Nah, triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memeriksa data dengan menggunakan sumber yang sama, yaitu tadi guru matematika. Namun, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi ini dipilih dengan alasan agar data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi kepada pihak guru matematika memang seperti itu, emang benar-benar nyata seperti itu, dan benar keberadaannya. Jika terdapat perbedaan antara teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, ini terdapat perbedaan data yang diperoleh, maka akan dilakukan verifikasi kepada guru matematika tersebut dan ditanyakan yang mana yang benar atau yang mana yang sesuai. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya itu penjelasan atau presentasi saya terkait tentang proposal penelitian yang saya lakukan. Semoga presentasi yang saya lakukan ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan referensi atau ide baru untuk kalian. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan, ataupun ketidakvalidan dalam data yang saya sajikan ini,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.